bersama Tuhan. Shalom saudara yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu pada kesempatan kali ini. Pada hari ini sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari terlebih dahulu kita mau siapkan hati kita serta pikiran kita untuk kita menyembah Raja di segala raja. And it's all about you. It's
It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Jesus. And it's all about you. We're coming back to worship you, Jesus. Terima kasih Tuhan. And all about you, Jesus. We praise your name, Jesus. We praise your name. And it's all about you. And it's all about you, Jesus. We come to Lord. We worship you, Lord. Terima kasih. Yes, Jesus. Oh, my every morning, you calm my raging sea. You walk with me through fire. You heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe that you're my healer. I believe that you are all I need. I believe that you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every morning. You calm my raging sea. You walk with me through fire. Heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe that you're my healer. I believe that you are all I need. I believe that you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need.
you're all I need. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. Puji nama Tuhan, saya serahkan kepada hambanya yang akan membawakan kita ke dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan buat apa yang Tuhan sudah buat dalam setiap hidup kami, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami hari ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, hamba-Mu perlu Engkau Tuhan, Roh Kudus, mengurapi setiap perkataan, hati, pikiran, bahkan setiap bahasa-bahasa yang dikeluarkan. Biarlah Tuhan mengurapi sehingga siapapun yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini boleh mengalami kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sekali lagi, ampuni setiap salah dan dosa kami yang kami lakukan Tuhan, sengaja atau tidak sengaja, baik dalam perkataan, perbuatan, tutur kata kami Tuhan. Bahkan semua yang kami lakukan salah di hadapan Tuhan. Bila Engkau mengampuni, melayakkan, menguduskan, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan boleh tersampaikan dengan jelas dan semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dalam beberapa menit ke depan kita akan sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada, bukan jemaat-jemaat, kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Jadi ini ada yang sudah sering kali kita dengar. Coba kita akan melihat bersama-sama dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang 18 diberkata begini: mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan acara ini, firman Tuhan demikian dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Puji Tuhan, ini adalah pelajaran dasar bagi kehidupan kekristenan, yaitu tentang pengucapan syukur. Sekali lagi, ini adalah pelajaran yang sangat dasar bagi setiap kehidupan orang-orang Kristen, bagaimana kita mengucap syukur. Ini sangat penting. Mengucap syukur itu tidak akan pernah ada batasan. Jadi selama kita hidup, selama kita diberikan kesempatan untuk hidup menjalani kehidupan di dunia ini, atau istilahnya Tuhan percayakan kepada kita untuk menikmati hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, bahkan tahun-tahun ke depan, maka sangat penting untuk kita memiliki yang namanya ucapan syukur atau pengucapan syukur. Dan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika jelas berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini merupakan satu perintah atau paling tidak satu kewajiban yang tidak bisa dan harus dilakukan
khususnya bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen. Dan ini sangat penting bahwa dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, di dalam perjalanan hidup kita, ini penting. Paulus katakan bahwa sangat penting yang namanya mengucap syukur. Nah, timbul pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus bersyukur? Jadi satu pertanyaan timbul. Tadi saya coba berpikir, saya coba ketika saya ingat ayat ini, saya coba merenungkan dan mulai berpikir bahwa saya mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada firman Tuhan. Dan otomatis kita harus sadar bahwa ketika kita memberi pertanyaan kepada firman Tuhan, biarlah firman itu sendiri yang akan memberikan jawaban, bukan manusia, bukan tafsiran, bukan ya tafsiran sangat bagus, artinya untuk membantu kosakata, untuk membantu perbendaharaan pengetahuan dari bahasa itu, dari setiap kalimat. Itu sangat penting, tapi alangkah baiknya bahwa ketika kita memberikan pertanyaan kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, biarlah Alkitab sendiri yang akan memberi jawaban. Nah, timbul pertanyaan bahwa mengapa kita harus bersyukur? Jawabannya jelas, pasti Anda akan jelas berkata bahwa karena memang Tuhan menghendaki, karena memang Tuhan mau, karena memang Tuhan mengingini. Nah, karena Paulus bilang, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ya benar, pertanyaan itu dan jawabannya itu karena memang Tuhan menghendaki. Artinya mau dalam bahasa hari-hari bahwa Tuhan mau, Tuhan ingin sebagai orang percaya untuk apa? Untuk setiap hari, untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan ingini. Artinya bahwa kalau memang Tuhan mau, bahwa sesungguhnya ada hal penting di balik semua itu. Kalau Tuhan inginkan bahwa sesungguhnya ada hal-hal yang harus kita ketahui di balik pengucapan syukur itu, di balik kita mengucap syukur. Nah, timbul pertanyaan lagi, saya mulai mempertanyakan lagi, balik bertanya lagi. Kenapa atau mengapa Tuhan menghendaki atau Tuhan inginkan atau Tuhan mau kita sebagai orang percaya untuk senantiasa mengucap syukur atau untuk bersyukur kepada Tuhan? Karena ini penting, bukan hanya dalam situasi yang mungkin sulit, situasi yang mungkin tidak punya apa-apa, situasi yang terjepit, mungkin dalam situasi yang apalagi sekarang pandemi, ya kita bahas situasi yang ada sekarang lah, ya pandemi yang menjadi berita global, bahkan berita internasional, bahkan berita dunia. Tidak ada negara satupun yang tidak membahas masalah ini, pandemi. Oleh sebab itu penting sekali dalam segala situasi keadaan untuk bersyukur. Nah, tadi saya memberikan satu pertanyaan bahwa kenapa Tuhan menghendaki, kenapa Tuhan menginginkan, kenapa Tuhan mau supaya kita bersyukur. Nah, kita akan melihat, biar firman Tuhan yang memberikan jawaban kepada kita. Nggak usah panjang-panjang, saya cuma beberapa menit ke depan, tidak usah panjang-panjang. Jadi kita melihat firman Tuhan menjawab di dalam, coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, dia berkata begini. Satu Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba.
Jadi jawaban dari pertanyaan tadi, kenapa Tuhan mau menghendaki, Tuhan inginkan kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, untuk tetap mengucap syukur. Rasul Paulus dalam suratannya kepada jemaat di Korintus itu mengutip satu peristiwa, yaitu peristiwa yang ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dan 11 itu. Rasul Paulus mengambil satu peristiwa yang lampau yang pernah terjadi pada zaman Nabi Musa. Coba kita lihat, kita bandingkan di dalam Bilangan pasal yang ke-16. Ini sangat penting supaya jawaban yang pertama adalah supaya kita bisa terhindar dari dosa kejahatan, yaitu bersungut-sungut. Artinya bahwa bersungut-sungut ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu Paulus katakan bahwa ini menjadi satu peringatan kepada kita yang hidup di akhir zaman, yang hidup sekarang ini. Ini menjadi satu peringatan, warning kepada kita bahwa bersungut-sungut ini kalau dibiarkan akan menjadi satu kejahatan, akan menjadi satu pelanggaran. Ini adalah dosa. Oleh sebab itu di dalam Bilangan pasal yang ke-16 itu perikopnya sangat panjang. Jadi Bilangan 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-50 itu sangat panjang, tetapi saya akan mengambil beberapa bagian saja. Nanti saya akan ceritakan. Dalam ayat yang ke Bilangan 16 ayat yang ke 11, sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Jadi ini adalah satu peristiwa di mana pemberontakan yang dilakukan oleh Korah, Datan dan Abiram. Jadi ini adalah orang-orang Lewi juga. Mereka memberontak kepada Musa dan Harun, dan tentunya mereka memberontak kepada Tuhan. Karena coba kita lihat ayat yang ke-9. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya? Jadi orang Lewi ini, jadi ada beberapa orang ini yang memberontak. Mereka Musa bilang begini, emang enggak cukup kalian itu adalah orang-orang yang dipisahkan dari suku Israel. Jadi mereka adalah orang dari ke-11 suku orang Israel itu. Orang Lewi itu benar-benar dikhususkan. Oleh sebab itu Musa bilang mereka dipisahkan dari suku-suku yang lain, dari ke-10 suku. Artinya bahwa orang Lewi ini, orang-orang ini adalah istimewa, dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu boleh melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudara Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Jadi mereka ini, orang-orang ini adalah Korah, Datan dan Abiram. Ini adalah orang-orang Lewi yang mereka bekerja juga di kemah suci. Mereka bekerja di kemah suci, dan ya sama juga dengan orang-orang yang ada di mungkin kalau saya bilang mereka juga adalah pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian, tetapi mereka tidak puas dengan kepemimpinan daripada Musa dan Harun, sehingga mereka berkata bahwa emang cuma kalian doang yang bisa menjadi imam, saya juga bisa karena saya juga dari suku Lewi. Maka mereka mencoba menghasut orang-orang, mereka mengumpulkan, kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat semuanya, jadi mereka mencoba membuat rapat, bikin rapat, dan
dalam keputusan itu bahwa ya istilahnya ya udah mereka, lu pantas lah karena kamu kan dari Bani Lewi juga, dari suku Lewi. Mereka adalah orang-orang yang melakukan tugas di kemah suci, di bait suci, di ruang tabernakel. Mereka juga melakukan hal-hal yang sama. Cumanya beda, mereka itu sama dengan Harun beda, karena Harun itu imam. Mereka dari suku Lewi dan mereka melakukan hal-hal itu. Mereka juga, Musa bilang mereka sama, kamu juga sama, tidak ada bedanya. Kamu juga bertemu dengan Tuhan, bertemu dengannya. Ayat 9, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci? Jadi mereka juga sama, mereka juga menikmati hadirat Tuhan yang sama, mereka juga boleh mendekat kepada Tuhan sama seperti Musa, Harun. Cumanya bedanya memang status mereka adalah seorang imam. Nah di situ. Dan mereka tidak puas, dalam terjemahan lain mereka tidak puas sehingga mereka ngomel, bersungut-sungut, mereka berbisik-bisik. Ya udah, karena mereka ngomel-ngomel. Kalau dalam terjemahan dalam bahasa Inggris dia bilang berbisik-bisik. Jadi mereka mungkin berbisik-bisik, dan di dalam bisikan itu sambil bersungut-sungut, berbisik-bisik kepada satu dengan yang lain, mereka mulai merencanakan hal-hal yang jahat. Ya udah, kalau begitu kita berontak aja. Emang cuma Musa, cuma Harun doang yang bisa jadi imam? Kami juga dari keluarga imam Lewi. Seperti itu. Mereka udah bisik-bisik, akhirnya sehingga Anda melihat, coba lihat bagaimana reaksi Musa. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar? Ini perkataan dari mereka. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Jadi mereka bersungut-sungut, ngomel kepada Musa dan Harun. Kalian tahulah ngomel-ngomelan mereka itu, orang-orang yang keras kepala. 14, sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Jadi mereka komplain, mereka marah kepada Musa dan Harun, bla bla bla. Ayat 13, 14 itu mereka marah, dan Musa marah kepada mereka. Lalu sangat marahlah Musa, ayat 15, dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Musa berkata, belum pernah ku ambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah ku lakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Jadi mereka sambil berbisik-bisik mereka berkata bahwa gini-gini, dan ada hal-hal yang jahat sehingga mungkin terdengar di telinga Musa, dan Musa berkata begini, belum pernah ku ambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah aku melakukan yang jahat kepada mereka. Jadi artinya bahwa Musa tidak pernah melakukan hal yang jahat. Musa tidak pernah korupsi, atau mungkin dalam bahasa sekarang Musa korupsi dengan mungkin main orang-orang. Kalau sudah bersungut-sungut segala macam hal, mereka bisa tuduhkan kepada orang lain. Sifat dari sungut-sungut ini bahwa bukan hanya sekedar mengomel, marah, atau merasa tidak puas dengan kepemimpinannya, dengan yang mereka lakukan, tetapi ini berbuntut panjang sehingga ada hal-hal yang jahat yang mereka tuduhkan, sehingga Musa berkata bahwa tidak ada satu ekor keledai pun yang aku ambil dari mereka, dan tidak pernah aku berbuat jahat kepada mereka. Itu marah Musa. Oleh sebab itu Musa bilang, Tuhan, jangan dengarkan persembahan mereka, jangan terima persembahan mereka. Artinya sekarang jangan engkau dengarkan setiap seruan doa mereka. Mereka bersungut-sungut, mereka tidak merasa puas. Oleh sebab itu Paulus katakan bahwa mengucap syukur ini sangat penting. Mereka tidak, kalau kita melihat bahwa
kepemimpinan Musa itu adalah memang benar-benar Tuhan yang pilih sendiri seorang Musa. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa Paulus mengingatkan bahwa hati-hati dalam menjalani kehidupan, hati-hati sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Dalam segala situasi, Paulus katakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya sekedar Tuhan menghendaki kita mengucap syukur, bukan hanya sekedar Tuhan menginginkan kita mengucap syukur, tapi Tuhan mengingatkan bahwa ada hal penting. Paulus berkata bahwa ini menjadi satu peringatan supaya apa? Kalau kita tidak mengucap syukur, kalau kita tidak bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang pemberontak. Kita akan memberontak. Kalau mungkin dalam dunia kerja, dalam dunia usaha, dalam dunia pekerjaan, bisa saja. Bukan hanya itu, dalam dunia kepemimpinan saja, baik dalam bernegara, berkerajaan, berbangsa. Anda lihat bahwa sifat dari orang demo itu karena memang dia tidak merasa puas dengan kepemimpinan, entah itu seorang presiden, entah seorang kepala negara, perdana menteri dan sebagainya. Itu sifatnya pemberontak atau seorang pendemo yang suka mendemo, itu sifatnya itu adalah ketidakpuasan dia dengan kepemimpinan. Sehingga banyak yang saya nggak usah bahas itu, yang demo-demo itu sifatnya begitu. Walaupun mereka bilang ya itu bagian dari kritik, tapi kalau sudah kebablasan, menimbulkan kerusuhan, artinya aset-aset negara, aset-aset daerah itu dirusak, baik apa namanya kan, mobil, baik apa namanya, sarana-sarana prasarana umum itu dirusak. Akhirnya kan merugikan orang-orang yang seperti ini. Kalau nggak belajar bersyukur, ya jadi pemberontak. Oleh sebab itu Paulus katakan bahwa mengucap syukur, karena di balik pengucapan syukur itu kita akan melihat. Oleh sebab itu sekali lagi Paulus tekankan bahwa ini menjadi satu peringatan bagi kita. Yang kedua adalah mengapa Tuhan menghendaki kita orang percaya untuk bersyukur. Yang kedua adalah, coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Maksud saya 1 Korintus 10 ayat yang ke-6, dia berkata begini: semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Jadi ini kembali Paulus mengutip juga di dalam sejarah-sejarah dalam Perjanjian Lama, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Yang kedua adalah mengapa Tuhan menginginkan kita sebagai orang percaya untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah keinginan. Keinginan kalau sudah bertentangan dengan kemampuan bisa membawa kita kepada kejahatan. Artinya begini, kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus lihat dong, kita mampu nggak. Jangan sampai keinginan kita lebih besar daripada kemampuan kita untuk membeli. Kemampuan kita membeli mungkin cuma 10%, tapi keinginan kita 50%. Nah itu sangat berbahaya. Oleh sebab itu keinginan kalau sudah
bertentangan dengan kemampuan, itu bisa membawa kita kepada satu kejahatan. Ada begitu banyak orang, oleh sebab itu menjadi peringatan kembali. Paulus katakan, wah, ini menjadi peringatan supaya apa? Kita jangan seperti mereka yang menginginkan. Tidak masalah kalau kita menginginkan sesuatu. Kalau kita punya kalau kita punya uang, kita punya duit, kita bisa beli. Tidak masalah. Ya kalau kita mau beli apa, ya tidak masalah. Kita punya uang mungkin istilahnya 100 juta, terus kita membelanjakan 3 juta, 2 juta, ya boleh-boleh saja, itu masih kemampuan kita kuat, mampu untuk kita membeli itu, karena harganya cuman murah. Istilahnya kan uang 2 juta, 3 juta, kita mau beli sesuatu dengan harga itu, dan uang kita, saldo kita ada 100 juta, ya cukup, lebih dari cukup, jauh lah. Cuman yang menjadi masalah bahwa kalau uang kita cuma 1 juta, terus kita mau beli barang yang 2 juta, sehingga keinginan itu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar, melakukan hal-hal yang bisa termasuk jahat. Ada banyak orang yang dasar dari segala sesuatu yang dilakukan itu karena satu keinginan. Saya tiba-tiba ingat ada satu peristiwa, saya nonton televisi beberapa hari lalu, satu peristiwa bahwa dia chat sama seorang wanita, nggak tahu itu wanita siapa, dia coba chat, mungkin wanita menghibur atau apa, dia chat, dia datang jauh-jauh dari satu kota, mungkin dia satu kota, terus janjian ketemu di satu, apakah itu di losmen, apakah itu di penginapan, di rumah atau di mana, saya hanya sepintas melihatnya. Dan mereka janjian di satu ruangan, di entah mungkin itu di hotel, ya hotel kecil lah, penginapan kecil. Terus jadi ketika dia datang, jadi orang ini dia udah tahu bahwa si perempuan ini pasti dia punya barang, dia punya harta, dia punya uang. Dia cuma datang ngobrol-ngobrol, dibunuh orangnya, perempuannya digorok lehernya, meninggal, mati, diambil dompetnya, diambil uangnya, diambil HP-nya, dan semua barang yang berharga diambil. Terus dompetnya dibuang, identitasnya itu dibuang. Dan disinyalir memang dia kencan itu karena ada sesuatu, ada yang dia inginkan. Nah, kalau orang begitu pasti HP-nya bagus, pasti ada duit, punya duit, diambil. Nah ini yang sangat berbahaya, satu keinginan. Oleh sebab itu pentingnya bersyukur supaya kita terhindar dari hasutan. Nah, kembali lagi kita mencoba lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-11. Sebab itu Paulus katakan penting sekali untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ini penting. Apalagi kalau mungkin kita iri dengan orang yang mungkin lebih kaya, lebih berkecukupan dengan kita, ya itu wajar lah. Wah, dia beli ini, dia beli itu, dia beli ini, dia beli itu. Ya wajar. Artinya bahwa ekonomi kita itu jauh dengan mereka. Tapi ada begitu banyak orang yang iri dengan orang lain yang sebenarnya status ekonominya masih di bawah dia. Tapi dia berpikir bahwa wah, kok dia bisa punya ini, dia bisa punya ini. Padahal kalau dilihat ya sama statusnya. Bahkan mungkin kok dia bisa. Nah, yang lebih parah lagi, dia iri kepada orang yang justrunya di bawah dia, artinya lemah. Ngapain? Sehingga adrenalin terpacu, emosinya naik. Wah, emang cuma lu doang yang boleh, emang gini-gini. Ya, akhirnya dia, coba kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-11.
Ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Nah, ini adalah kalau kita baca dalam terjemahan lain itu adalah orang-orang yang, kalau dalam terjemahan baru dia bilang orang-orang bajingan, dalam terjemahan lain dia bilang orang-orang penghasut, ada yang orang asing, pimpinan, jadi ketua orang asing, ada yang bilang terjemahan dia bilang bahwa orang Mesir. Jadi di antara orang Israel yang keluar dari tanah Mesir itu ada pula yang datang. Jadi orang-orang yang di luar Israel yang ikut juga keluar dari tanah Mesir. Nah, orang itu dikatakan bahwa itu orang-orang bajingan, orang asing. Ada orang bilang ada orang Mesir, ada orang penghasut. Jadi kelompok-kelompok penghasut, dan Alkitab berkata bahwa itu orang asing, orang-orang Mesir, orang-orang yang saya mau katakan bahwa mereka yang tidak mengenal Tuhan. Mereka ada di antara orang-orang Israel dan mereka menghasut. Begini, gila, kita sudah berhari-hari, berbulan-bulan nggak makan daging loh. Ingat nggak loh waktu kita di Mesir, gila daging semua, kita ingat rempah-rempah, bawang putih, bawang merah, segala yang enak mereka ingat. Wah, di Mesir kita hampir setiap hari makan daging ya. Di Mesir kita hampir setiap hari makan enak ya. Gila, di sini kita di padang gurun udah mau mati kita. Makan ini terus setiap hari makan ini. Orang Nado bilang, setiap hari makan sayur terus, makan rumput terus setiap hari katanya. Hari-hari makan itu. Mereka mulai menghasut orang-orang yang ada di situ sekelilingnya. Orang-orang asing ini menghasut, orang-orang Mesir ini menghasut. Bahkan pimpinan tertinggi dari orang asing itu menghasut orang-orang Israel. Akhirnya apa? Musa marah kepada mereka. Sampai Musa udah nggak ada daya, sampai dia ngeluh kepada Tuhan. Tuhan, kalau begitu bunuh aja saya. Kalau saya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, mendingan saya mati aja lah. Saya nggak kuat lagi nanggung penderitaan ini, orang-orang kurang ajar ini. Mungkin orang-orang Israel, saya udah nggak kuat lagi. Emang saya ini papa mereka? Emang saya ini ibu mereka? Dan sebagainya. Musa sampai ngomel, sampai juga marah kepada Tuhan. Wah, kalau Anda lihat pada ayat yang terakhir, di dalam ayat yang di Bilangan 11:34 dia berkata begini, sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Akhirnya bahwa keinginan mereka yang berlebihan, yang saya mau katakan bahwa keinginan yang berlebihan itu, Alkitab katakan bahwa itu adalah satu keinginan daging, dan firman Tuhan berkata bahwa itu berlawanan dengan roh. Orang-orang yang punya keinginan yang kuat. Oleh sebab itu di dalam 1 Yohanes berkata bahwa, kalau nggak salah 1 Yohanes atau 2 Yohanes berkata bahwa keinginan-keinginan itu sekarang itu, keinginan dunia, keinginan mata dan segala yang ada itu sekarang sedang lenyap. Kita berkata mereka mati semua. Baik orang asing, orang-orang yang penghasut, bahkan orang-orang yang ikut juga dalam hasutan itu, mereka juga mati. Oh iya ya, akhirnya mereka terpengaruh. Oleh sebab itu Paulus bilang mengucap syukur. Ada begitu banyak juga orang percaya hari-hari ini yang terpengaruh dengan situasi, terpengaruh dengan keadaan, mereka dihasut. Emang orang-orang yang demo itu bukan nggak ada orang Kristen, banyak juga orang-orang Kristen di sana. Orang-orang percaya yang mengatasnamakan diri orang Kristen, orang percaya, tapi mereka terhasut juga. Nah, ini Paulus bilang pentingnya mengucap syukur dalam segala hal. Oleh sebab itu Paulus bilang dalam 1 Timotius, tutup dengan satu ayat. 1 Timotius pasal yang ke-6 dia berkata begini,
Ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu. Jadi orang-orang yang punya satu keinginan yang berlebihan, sesungguhnya mereka itu berada di dalam satu jerat, mereka ada dalam perangkap. Orang-orang yang punya keinginan kuat, nafsu yang kuat, sesungguhnya mereka masuk dalam perangkap. Paulus bilang, yang mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar dari segala kejahatan itu karena keinginan, bukan karena uang. Akar dari segala kejahatan yang dilakukan itu bukan karena uang, tapi keinginan. Akar dari segala kejahatan karena keinginan yang kuat, karena nafsu yang kuat. Oleh sebab itu Paulus katakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai jenis kejahatan. Sebab itu Paulus katakan begini dalam 1 Tesalonika 1 ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Supaya ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka Alkitab berkata, Paulus berkata bahwa supaya kita terhindar dari segala jenis kejahatan, bersungut-sungut, ngomel-ngomel, merasa tidak puas, dan keinginan-keinginan yang berlebihan yang melampaui kemampuan kita, sehingga keinginan itu menimbulkan satu kejahatan. Sehingga ketika orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang yang tidak pernah bersyukur, orang yang kurang bersyukur, maka mereka adalah orang-orang yang mudah dihasut, mudah dipengaruhi oleh orang-orang asing, oleh orang-orang bajingan, oleh penghasut. Banyak kan begitu. Oleh sebab itu kalau Anda lihat di demo-demo itu, dalang dari provokator itu ya di demo itu ditangkap, ya itu dalang, itu adalah penghasut, biang-biangnya penghasut. Mesir, kalau kita bilang orang Mesir dalam terjemahan lain, Mesir itu adalah gambaran dari dunia ini. Oleh sebab itu bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sekali lagi Paulus katakan bahwa penting dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, senang, susah, bahagia, kurang, cukup, lebih. Bukan hanya orang yang berkekurangan yang kurang mengucap syukur, orang yang berkelebihan juga seringkali tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang benar, baik dia yang berkelimpahan, dia yang berkecukupan pun mereka juga tidak pernah bersyukur. Dengan apa? Dengan berkat yang mereka terima. Bahkan juga orang yang mengalami kekurangan, mereka juga tidak mengucap syukur, tidak pernah mengucap syukur. Dengan kelemahan, mereka cuma melihat kekurangan demi kekurangan, sehingga mereka tidak melihat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang mereka alami hari lepas hari. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Terima kasih buat hari ini, kami sudah kembali diingatkan, diajarkan oleh firman Tuhan betapa pentingnya Tuhan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih, meteraikan setiap firman-Mu supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.